Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke pembahasan konsep ruang Hilbert. Sebelum masuk ke definisi ruang Hilbert, kita akan berkenalan dengan konsep jarak yang didefinisikan pada suatu ruang vektor berproduk skalar V misalkan. Jadi misalkan kita punya ruang vektor berproduk skalar V, maka di dalam ruang tersebut bisa kita definisikan konsep jarak. Kita tulis jarak dari ket P1 ke ket P2. Kita tulis dengan D ket P1, ket P2. Itu kita definisikan sebagai akar dari produk skalar antara ket P1 min ket P2 dengan dirinya sendiri. Jadi pertama, untuk menghitung jarak ket P1 ke ket P2, pertama kita hitung dulu produk skalar antara ket P1 min ket P2. Ket P1 dikurangi ket P2, lalu hasilnya itu digunakan untuk menghitung produk skalar antara hasil tersebut dengan dirinya sendiri. Kemudian setelah dapat produk skalarnya, baru diambil akarnya. Nah, itu sebagai definisi dari jarak antara ket P1 ke ket P2. Definisi jarak ini akan memenuhi 4 sifat ini. Jadi, jarak ket P1 ke ket P2 nilainya tidak pernah negatif dan nilainya berhingga. Kemudian tadi yang sifat pertama kan tidak pernah negatif, maka bisa 0, bisa positif. Kapan dia 0? 0 hanya jika dan hanya jika ket P1-nya sama dengan ket P2. Kemudian yang ketiga, jarak dari ket P1 ke ket P2 itu sama dengan jarak dari ket P2 ke ket P1. Dan yang keempat, jarak dari ket P1 ke ket P2 kurang dari sama dengan jarak ket P1 ke ket yang lain, misalkan ket P3, ditambah dengan jarak dari ket P3 itu ke ket P2. Sifat yang nomor 3 ini kita kenal dengan sifat simetri. Kita mudahnya bisa katakan jarak dari titik A ke titik B sama dengan jarak dari titik B ke titik A. Gitu. Hanya saja dalam hal ini kita tidak berbicara jarak antar titik dalam ruang maksudnya, ini tapi jarak antar vektor. Gitu. Kemudian yang keempat, ini dikenal dengan sifat ketaksamaan segitiga. Nah, sifat-sifat ini harus berlaku untuk sembarang ket P1, ket P2, ket P3. Nah, kalau ruang vektor V yang berproduk skalar itu dapat kita definisikan jarak yang semacam ini, atau kita definisikan jarak pada ruang tersebut, maka ruang vektor tadi kita katakan ruang vektor yang bermetrik. Ruang vektor berproduk skalar bermetrik. Nah, sebenarnya konsep jarak tidak harus didefinisikan dengan menggunakan persamaan 539 ini. Tidak harus. Yang penting, apapun definisi di sebelah kanan ini, kalau memenuhi syarat 1, 2, 3, 4, maka konsep tadi layak untuk disebut sebagai konsep jarak. Dan secara umum jarak dapat kita pandang sebagai pemetaan dari suatu himpunan ke himpunan P, misalkan cross P lagi ke himpunan bilangan real. Secara umum kita pandang jarak itu adalah pemetaan semacam ini yang memenuhi syarat 1, 2, 3, 4. Nah, kebetulan dalam pembahasan kita
himpunan ini kita mulai sebagai himpunan ruang vektor berproduk skalar, maka konsep jaraknya bisa kita bentuk dengan cara semacam ini. Jadi sekali lagi, konsep jarak tidak harus begini. Artinya apa? Tidak harus himpunan P ini adalah ruang vektor berproduk skalar P. Ya, tidak harus ruang vektor berproduk skalar P. Sembarang himpunan lain pun tidak masalah. Yang penting pemetaan D ini harus memenuhi syarat 1, 2, 3, 4. Maka D bisa dipandang sebagai jarak. Atau istilah lainnya metrik. Nah, kemudian dengan adanya konsep jarak pada suatu himpunan, maka kita dapat membahas permasalahan kekonvergenan dari barisan. Barisan apa? Barisan anggota-anggota himpunan tersebut. Nah, dalam subbab ini, himpunan yang dimaksud adalah ruang vektor berproduk skalar. Maka barisannya berarti merupakan barisan vektor-vektor. Nah, maka sekarang kita dapat membicarakan kekonvergenan dari barisan vektor-vektor tersebut. Bagaimana cara mendefinisikan kekonvergenannya? Ya, dengan memanfaatkan konsep jarak tadi. Suatu barisan vektor-vektor, kita tulis misalkan ini ket Pn, dikatakan konvergen ke suatu vektor tertentu jika berlaku limit n mendekati θ hingga jarak ket Pn ke V itu sama dengan 0. Artinya apa? Semakin n-nya membesar, jarak dari ket Pn ke V, ket P, itu semakin mendekati 0. Mudahnya kita katakan berarti anggota dari barisan ket Pn ini semakin n yang besar, semakin mendekat ke ket P. Bagaimana menyatakan ukuran kedekatannya? Ya, tentunya dengan konsep jarak. Kemudian selanjutnya kita dapat membahas pula konsep barisan kausi. Jadi di antara berbagai macam barisan di dalam suatu himpunan, termasuk di sini ya, himpunannya adalah ruang vektor berproduk skalar, kita bisa membahas konsep barisan kausi. Apa sih barisan kausi itu? Barisan kausi mudahnya coba kita perhatikan dulu seperti contoh gambar ini saja. Kita punya barisan di sini, anggota barisannya disimbolkan dengan titik warna biru. Dan ini katakanlah vertikal ini menunjukkan nilainya ket Pn. Lalu horizontal ini menunjukkan n. Ya, menunjukkan n. Jadi berarti semakin ke kanan, ini ket Pn-nya untuk yang n semakin besar. Nah, kalau dilihat dari atau gambar ini, maka semakin n-nya membesar, antara, katakanlah misalkan kita mulai dari sini ya, misalkan kita lihat dari sini. Kita mulai dari sini, maka mulai n ini ke kanan, jarak antara ket Pn dengan ket Pn yang lain, misalkan ket Pn dengan ket Pm, itu jaraknya tidak akan terlihat di sini, tidak melampaui suatu nilai tertentu. Katakanlah jaraknya misalkan dari sini ke sini, jaraknya tentunya adalah sekian ini. Ya, kita ambil garis vertikalnya sini. Lalu dari antara ket ini dengan ket yang ini, jaraknya mana? Ya, kita ambil proyeksi vertikalnya nih, ini ya. Sekian ini saja. Artinya apa? Jarak antara ket Pn dengan ket Pn yang lain untuk n mulai n tertentu ke kanan, maka itu jaraknya
selalu kurang dari suatu nilai tertentu. Garis putus-putus merah ini menggambarkan jarak, ya, menggambarkan batas jarak. Sehingga ilustrasi ini cukup memberikan gambaran yang jelas seharusnya terkait barisan Cauchy. Nah, kita akan coba lebih memformalkan definisinya, ya. Jadi barisan Cauchy kita katakan adalah barisan yang jarak antar unsur barisannya akan saling mendekat satu dengan lain seiring nomor unsur barisan yang semakin membesar. Ini sifat yang masih terbilang terlalu umum, ya, terlalu berani untuk menyatakan seperti ini. Tapi ini harapannya dapat memberikan gambaran dulu. Nanti di bawah kita akan tunjukkan sifat yang lebih baku, ya, lebih detail. Nah, jadi kalau misalkan kita tentukan suatu jarak maksimum antar unsur barisan, misalkan epsilon. Nah, epsilon misalkan kita pandang dari titik jarak dari sini, dari ketinggian ini sampai ketinggian ini misalkan. Ya, kita ambil garis lurus bawah vertikal ini. Nah, jaraknya itu adalah epsilon misalkan. Maka kita dapat menunjukkan suatu bilangan bulat n positif. Mana n positifnya? Kita tinggal tarik ke bawah. Nah, disinilah n positifnya. Yang menjadi batas bagi nomor barisan. Batas artinya apa? Kita akan gunakan yang sebelah kanannya. Yang kiri tidak berlaku. Akan menjadi batas bagi nomor barisan, sehingga untuk vektor-vektor dengan nomor barisan lebih besar dari n, kalau lebih besar berarti kan sebelah kanan, akan memiliki jarak satu dengan lainnya kurang dari epsilon. Oke, jadi mulai dari sini tadi, misalkan ke kanan, jarak antar vektornya tidak akan melampaui jarak vertikal tadi. Ya, karena semakin ke kanan kan lihat garis merah putus-putus ini semakin menyempit terus. Gitu. Nah, itulah yang dinamakan sebagai barisan Cauchy. Lebih formalnya lagi atau yang biasa dinyatakan di berbagai buku, kita katakan barisan KPN ini dikatakan barisan Cauchy jika untuk setiap epsilon terdapat n sedemikian rupa sehingga setiap n kecil, m kecil lebih besar daripada n besar, berlaku jarak antara ket Pn dengan ket Pm itu kurang dari epsilon. Lihat, karena kita ambil n, m itu lebih besar daripada n. Tadi n itu misalkan batasnya di sini, ini n besar batasnya, maka n kecil, m kecil itu berarti semua di sebelah kanan ini. Karena lebih besar daripada n besar ini. Jaraknya antar mereka, antar ket Pn dengan ket Pm itu kurang dari epsilon. Nah, permasalahannya atau faktanya tidak ada jaminan bahwa setiap barisan Cauchy itu harus bersifat konvergen. Ya, tadi kita sudah mengenal sifat konvergen dari suatu barisan, maka di sini dikatakan bahwa barisan Cauchy tidak harus selalu konvergen. Nah, jika suatu ruang vektor berproduk skalar P pada ruang vektor itu berlaku bahwa setiap barisan Cauchy itu bersifat konvergen, maka ruang vektor berproduk skalar itu disebut sebagai ruang yang lengkap. Jadi cukup diperiksa satu sifat saja dari suatu ruang vektor berproduk skalar agar dia bisa disebut sebagai ruang yang lengkap. Apa sifat yang diperiksa? Yaitu bahwa setiap, perhatikan di sini kata-kata setiap barisan Cauchy selalu bersifat konvergen. Kalau ini terpenuhi, maka berarti ruang vektor berproduk skalar V itu disebut sebagai ruang yang lengkap. Nah, ruang vektor berproduk skalar yang lengkap itulah yang disebut sebagai ruang Hilbert. Ya, jadi untuk sampai pada konsep ruang Hilbert, tadi kita pertama mengenal konsep jarak dulu yang didefinisikan pada ruang vektor berproduk skalar. Dengan konsep jarak maka kita bisa berbicara kekonvergenan. Nah, sekarang
ada suatu pernyataan penting yang akan mendukung ke konsep ruang Hilbert yang akan kita pakai dalam mekanika kuantum. Pernyataannya adalah seperti ini. Di dalam setiap ruang Hilbert, H yang tidak sama dengan ruang yang isinya hanya vektor 0 saja, maksudnya vektor 0 ya. Pasti ruang Hilbert H itu akan memiliki sebuah subhimpunan yang bersifat ortonormal. Satu, bersifat ortonormal, dan kumpulan dari kombinasi-kombinasi linear anggota subhimpunan tersebut akan menjadi rapatan di H. Oke. Ini ada beberapa istilah-istilah baru ya. Kalau kombinasi linear kan tentunya sudah dibahas di video sebelumnya ya. Kemudian sifat ortonormal itu juga sudah dibahas tentunya di bagian ruang vektor berproduk skalar. Maka yang baru di sini adalah istilah rapatan. Nah, oke, kalau masalah ortonormal tentunya sudah jelas tadi bahwa misalkan kita punya dua vektor yaitu ket P dan ket P aksen, dikatakan ortonormal itu kalau berlaku sifat atau kumpulan vektor-vektor di dalam subhimpunan M ini dikatakan ortonormal kalau berlaku sifat 5.42 ini. Ya. Produk skalar antar dua vektor anggota M itu nilainya hanya ada dua kemungkinan, antara 0 atau 1. Itu kalau tadi apa? Kalau subhimpunan M ini bersifat ortonormal. Nah, kapan 0? Ya kalau kita memproduk skalarkan antara dua anggota M yang berbeda. Kapan 1? Kalau kita memproduk skalarkan antara dua anggota M yang sebenarnya satu sama. Jadi maksudnya ket P dengan ket P lagi, atau ket P aksen dengan ket P aksen. Oke. Kemudian sekarang dari anggota-anggotanya M ini kita tentunya dapat membentuk kombinasi linear. Kombinasi linear dari anggota-anggotanya M ini. Kita ingat kembali kombinasi linear itu tentunya adalah kita kalikan setiap anggota, setiap vektor dengan suatu skalar. Lalu hasil perkalian dengan skalar itu untuk setiap vektornya kita jumlahkan. Nah, tentunya berbeda skalar yang digunakan untuk perkalian dengan skalar tadi, hasil kombinasi linearnya juga akan berbeda. Jadi, dari sekumpulan vektor-vektor anggotanya M ini, kita bisa membentuk berbagai macam vektor baru hasil dari kombinasi linear mereka ini, anggotanya M. Nah, berbagai macam hasil kombinasi linearnya itu kita kumpulkan dalam suatu himpunan yang akan kita tulis sebagai span M. Jadi, span M ini adalah himpunan yang anggotanya adalah vektor-vektor hasil kombinasi linear dari vektor-vektor anggotanya M. Gitu ya. Saya ulangi. Jadi, span M ini adalah himpunan yang isinya adalah vektor-vektor. Vektor-vektor yang seperti apa? Vektor-vektor yang diperoleh dari hasil kombinasi linear dari vektor-vektor anggotanya M. Jadi, jika vektor ini, ket W ini, anggotanya span M, maka ket W ini dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari anggotanya M. Ya, cukup jelas ya. Kemudian, sekarang, jika untuk setiap ket W aksen anggotanya ruang Hilbert H tadi itu selalu dan setiap epsilon lebih besar dari 0, setiap bilangan positif epsilon selalu terdapat ket W anggotanya span M yang jaraknya dari ket W ini harusnya jaraknya
jaraknya dari ket W aksen ya, ini harusnya jaraknya dari ket W aksen itu kurang dari epsilon. Jadi kita tuliskan jaraknya si ket W ini dari ket W aksen itu kurang dari epsilon. Maka himpunan span M itu dikatakan sebagai rapatan di ruang Hilbert H. Bahasa Inggrisnya dense ya. Kita artikan rapatan. Oke, kita ulangi. Tadi berbicara span M sudah jelas ya. Span M itu adalah vektor-vektor hasil dari kombinasi linier anggota-anggotanya M ini. Nah, sekarang kita akan berbicara masalah rapatan. Kalau kita punya suatu vektor di H dan setiap kita tentukan bilangan positif epsilon sebagai jarak gitu ya, sebagai nilai jarak. Maka dari vektor ket W aksen ini kita selalu bisa menemukan suatu vektor tertentu anggotanya si M yang jaraknya kurang dari epsilon. Itu mudahnya begitu ya. Jadi setiap kita ambil sembarang vektor di H, lalu kita diberikan suatu bilangan positif, epsilon misalkan, maka dari ket W aksen ini, dari vektor ini, kita selalu bisa temukan suatu vektor anggotanya M yang jaraknya kurang dari epsilon tadi. Misalkan saya ambil ket W aksen, lalu si A memberikan tantangan ke saya dengan dia memberikan nilai epsilon tertentu. Misalkan epsilonnya adalah 0,1 misalkan. Maka saya pasti bisa menemukan vektor ini, ket W, yang ada di dalam M ini, yang jaraknya kurang dari 0,1 dari si ket W aksen itu. Nah, kalau sifat ini terpenuhi, ya, maka kita katakan himpunan span M ini merupakan rapatan di H. Ya. Merupakan rapatan di H. Kita bisa tuliskan kalau misalkan ya, ada subhimpunan A. Subhimpunan A itu di ruang Hilbert H. Jadi A itu subhimpunannya H. Dan misalkan A tadi merupakan rapatan di H, maka kita akan tuliskan dengan, atau kita boleh tuliskan persamaan seperti ini, 5.44 ini. A dikasih bar di atasnya sama dengan H. Ya, sebenarnya makna dari bar ini ada lagi ya, cuma kita tidak perlu berpanjang lebar. Cukup kita pahami bahwa persamaan ini menandakan bahwa himpunan A itu merupakan rapatan di H. Dikatakan dia sebagai rapatan di H itu karena kita bisa pandang dia sebagai himpunan yang atau subhimpunan yang mendominasi di H. Dimaksud dari kata mendominasi di sini adalah kalau kita ambil sembarang ket V, sembarang vektor di H, maka di sekitarannya vektor tersebut pasti ada anggotanya dari anggota dari rapatan tadi. Rapatannya misalkan A itu adalah rapatan, maka setiap kita ambil sembarang vektor, maka di sekitarnya pasti ada anggotanya A. Ya, misalkan kita pergi ke mana ya? Misalkan kita pergi ke suatu wilayah. Katakanlah misalkan kita pergi ke Sumatera Barat. Maka bisa kita katakan di wilayah Sumatera Barat itu himpunan yang berisi orang-orang asli Sumatera Barat
itu mendominasi di wilayah Sumatera Barat itu. Nah, sebagai himpunan yang mendominasi, maka dia layak disebut sebagai rapatan di himpunan seluruh orang-orang di Sumatera Barat. Misalkan seperti itu ya. Nah, sekarang konsep rapatan sendiri, karena tadi hanya didefinisikan dengan menggunakan konsep jarak, ya, hanya didefinisikan dengan menggunakan konsep jarak, maka sebenarnya istilah rapatan tadi tidak harus didefinisikan pada ruang Hilbert, ya, tidak harus didefinisikan pada ruang Hilbert. Ya, cukup didefinisikan pada ruang bermetrik pun sudah cukup. Ya. Kemudian sekarang subhimpunan M di H yang ortonormal dan memenuhi kriteria span M-nya merupakan dense atau rapatan di H, itu akan kita sebut sebagai subhimpunan ortonormal yang total. Kalau di referensi yang lain mungkin kita akan temukan istilah yang berbeda, yaitu subhimpunan ortonormal yang lengkap. Tapi di sini kita sebut subhimpunan ortonormal yang total, karena kata lengkap sudah kita gunakan tadi ya. Nah, jadi sekarang pernyataan tadi di awal yang ini, di dalam setiap ruang Hilbert H yang tidak sama dengan ruang yang isinya hanya satu unsur saja, yaitu ket 0 ini, pasti memiliki subhimpunan yang bersifat ortonormal dan kumpulan dari kombinasi linear anggota subhimpunan tersebut merupakan rapatan di H. Nah, kumpulan dari kombinasi linear anggota subhimpunan tersebut akan menjadi rapatan H. Kita ganti dengan bahwa span M, subhimpunannya adalah M, span M-nya adalah den atau rapatan di H. Kita kembali ke sini. Setiap ruang Hilbert H yang tidak sama dengan ket 0 ini akan memiliki subhimpunan ortonormal total. Total itu berarti apa? M itu, kalau di ortonormal total, maka M itu ortonormal dan memenuhi kriteria yang ini. Span M merupakan den atau rapatan di H. Oke. Ini penting ya. Jadi ada jaminan bahwa setiap ruang Hilbert pasti memiliki sebuah subhimpunan ortonormal total. Nah, kemudian subhimpunan ortonormal total M itu bisa jadi bersifat tercacah, countable, bisa jadi tidak tercacah, tidak countable atau uncountable. Nah, kalau subhimpunan ortonormal totalnya itu bersifat countable, maka ruang Hilbert H-nya kita sebut sebagai ruang Hilbert yang separable. Saya belum menemukan terjemahannya yang cocok ya. Jadi kita pakai istilah bahasa Inggrisnya dulu. Jadi ruang Hilbert H pasti memiliki subhimpunan ortonormal total. Setiap ruang Hilbert H ya, yang tidak seperti ini, pasti memiliki subhimpunan yang ortonormal total. Tapi subhimpunan ortonormal totalnya tidak selalu bersifat tercacah. Bisa jadi tercacah, bisa jadi tidak tercacah. Nah, kalau subhimpunan ortonormal totalnya tercacah, maka ruang Hilbert H-nya kita sebut sebagai ruang Hilbert yang separable. Oke. Nah, saatnya sekarang kita masuk ke mekanika kuantumnya, walaupun masih agak sedikit abstrak juga. Di dalam mekanika kuantum, ruang Hilbert yang kita gunakan adalah ruang Hilbert yang separable, yaitu ruang ini sebagai wadah untuk menampung keadaan-keadaan partikel dalam suatu sistem kuantum. Ya, jadi misalkan kita berbicara besi untuk besi untuk
partikel dalam sumur potensial hingga misalkan begitu. Nah, besi tadi merupakan vektor anggota dari ruang Hilbert. Nah, ruang Hilbertnya merupakan ruang Hilbert yang separable. Begitu. Nah, sekarang contoh ruang Hilbert separable adalah L kuadrat R. Lalu apa subhimpunan ortonormal totalnya yang bisa ditunjukkan? Ini dia. Subhimpunan yang unsurnya adalah vektor yang diwakili oleh ini, ya, bersama 545 ini. Ini kita pandang sebagai vektornya. Kumpulan dari EN ini merupakan anggota dari subhimpunan atau kumpulan dari vektor-vektor ini membentuk subhimpunan ortonormal total. EN sama dengan 1 per akar 1 per ini dikalikan E pangkat minus T kuadrat per 2. Di sini EN ini maksudnya simbol saja ya. Kalau ini memang eksponensial. Lalu dikalikan dengan HNT. Nah, H di sini adalah polinomial Hermite orde N. HN didefinisikan seperti ini. Ya. Kumpulan EN ini merupakan subhimpunan ortonormal total yang tercatat di L kuadrat R. Oke, ini contoh pertama. Kemudian contoh kedua, L kuadrat A, B itu juga separable, ruang Hilbert yang separable. Karena kita bisa tunjukkan subhimpunan ortonormal total yang tercatat di sini, yaitu berbentuk vektor-vektor yang berbentuk, anggotanya adalah vektor-vektor yang berbentuk Tn sama dengan 1 per normanya Pn dikalikan Pn. Pn itu apa? Pn adalah polinomial Legendre orde N. Ya, didefinisikan seperti bersama 549 ini. Tentunya yang sudah menempuh mata kuliah matematika untuk fisika atau pokoknya sudah membahas, contoh misalkan buku Mariel Boas itu sudah familiar ya dengan polinomial Legendre, polinomial Hermite dan seterusnya. Ya, jadi kumpulan fungsi-fungsi yang berbentuk ini akan membentuk subhimpunan ortonormal total yang tercacat. Ya, jadi L kuadrat selang tertutup A, B ini merupakan ruang Hilbert yang separable. Kemudian contoh berikutnya lagi, misalkan ruang Hilbert L kuadrat ini min 1 sampai 1. Maka subhimpunan ortonormalnya memuat vektor-vektor yang bentuknya seperti ini. Ya, Pn tadi sama seperti ini, polinomial Legendre. Nah, subhimpunan ortonormal total dari ruang Hilbert itu biasa disebut sebagai basis ortonormal. Di sini ada kata-kata basis yang mana sebelumnya kita ketika membahas konsep ruang vektor itu juga mengenal kata basis. Tapi yang perlu dipahami di sini, karena di sini digandeng dengan kata ortonormal, maka yang dimaksud dengan istilah basis ortonormal di sini tidak dipahami sebagai basis dengan sifat tertentu. Artinya dia selalu memenuhi kriteria sebagai basis. Nah, jangan dipahami seperti itu ya. Jangan dipahami bahwa istilah basis ortonormal ini akan memenuhi sifat-sifat basis bagaimana kita pelajari dalam konsep ruang vektor. Tapi kalau ruang Hilbert yang kita bicarakan itu ruang berhingga, maka istilah basis ortonormal pasti akan memenuhi sifat-sifat basis dalam ruang vektor. Ya, jadi ini penekanannya. Sampai di sini kita sudah sampai pada konsep ruang Hilbert yang akan digunakan dalam mekanika kuantum, yaitu ruang Hilbert yang separable. Apa itu ruang Hilbert yang separable? Ruang Hilbert yang memiliki subhimpunan ortonormal total yang tercacah. Subhimpunan ortonormal total itu apa? Subhimpunan ortonormal yang
eh, spannya itu merupakan rapatan di ruang Hilbert tersebut. Oke. Ortonormal apa? Nah, itu sudah cukup jelas ya di pembahasan ruang vektor berproduk skalar. Lalu apa itu ruang Hilbert? Ya, ruang Hilbert adalah ruang vektor berproduk skalar yang lengkap. Apa itu maksud dari kata lengkap? Yaitu jika setiap barisan Cauchy di ruang vektor berproduk skalar tersebut selalu bersifat konvergen. Oke, apa itu barisan Cauchy? Dibaca lagi ya. Jadi coba dirangkai kembali dari definisi awal tadi sampai di konsep ruang Hilbert yang separable. Lalu ini sudah diberikan contoh-contohnya. Nah, contoh-contoh ini, 3 contoh ini sebenarnya dekat dengan konsep atau dengan sistem kuantum yang kita sudah bahas di bab sebelumnya. Baik, jadi sampai di sini pembahasan konsep ruang Hilbert. Berikutnya kita akan membahas, insya Allah kita akan bahas konsep operator linier, lalu kemudian spektrum operator, lalu nanti mungkin dilanjutkan sampai ke operator Hermitian dan operator self join, insya Allah. Jika ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan, bisa kita diskusikan di kolom komentar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.